berdasarkan keputusan rapat evaluasi anggaran di provinsi, maka diputuskan bahwa ada satu pembiayaan wajib yang harus kita lakukan, yaitu penambahan peserta BPJS sebanyak 19.000 orang yang belum kita tuangkan di dalam APBD. Dan dari penghematan dana sebagai akibat pemotongan ini, maka ditambahkan sebanyak 8,1 miliar rupiah untuk memberikan kartu BPJS bagi 19.000 masyarakat kita di Kabupaten Kepang. Oleh karena itu, saya telah menetapkan anggaran dengan surat keputusan, kemudian telah menyerahkan DPA kepada masing-masing OPD untuk melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan program 2021. Berkenaan dengan berjalannya kegiatan ini, maka DPR, Ketua, dan para anggota DPR memandang perlu untuk pemerintah menjelaskan kembali tentang dana yang 8,1 M yang diberikan kepada untuk BPJS dari akibat pemotongan kembali lumsum itu kepada DPRD. Waktu itu yang diundang adalah Ketua TAPD bersama anggota TAPD. Bahwa pasca penjelasan itu ternyata menurut teman-teman di anggota DPR belum sepenuhnya memberikan data yang lengkap, menjelaskan data yang lengkap, sehingga anggota DPRD masih mempertanyakan tentang beberapa poin penting. Ternyata pertanyaan itu saya di WA saya minta Pak wartawan yang duduk di pinggir sana, saya bilang setiap ada ya Pak Yerni, saya bilang Pak Yerni, setiap ada berita tolong kirim ke saya punya WA. Jadi beliau kirimkan kepada saya. Di situ saya temukan ada pernyataan bahwa terdapat dana siluman 13,5 miliar. Tetapi karena ini adalah pernyataan DPR, ya saya merasa tidak perlu saya pernyataan di wartawan dan tidak ada konfirmasi, maka saya merasa tidak perlu untuk menjelaskan. Dan oleh karena itu saya memilih untuk berkoordinasi dengan pimpinan DPRD. Saya datang ke sana dan saya menanyakan sebenarnya yang dimaksudkan dengan siluman 13,5 M itu di mana, supaya kemudian kita lihat dan lakukan perbaikan. Ternyata itu sebetulnya kesalahan tafsir. Dan saya memilih, Bapak Ibu wartawan, daripada saya menjelaskan lisan, maka saya memilih dan saya meminta untuk memberikan penjelasan tertulis. Dan penjelasan tertulis ini sudah saya sampaikan kepada Ketua DPRD dan para pimpinan DPRD, Ketua, Wakil-Wakil Ketua. Saya sudah sampaikan secara tertulis kalau tidak salah minggu lalu. Saya tidak tahu persis tanggalnya, tapi awal minggu lalu itu sudah saya sampaikan penjelasan tertulis. Karena itu saya berpikir bahwa cukup baik yang namanya kontrol DPR, karena apapun juga lebih baik itu ada, supaya kalau memang ada kekeliruan dan sebagainya, kemudian kita bisa duduk bersama untuk kita meluruskan, daripada kita bersama-sama saling mendiamkan diri lalu kita berjalan dan pada akhirnya kita berjalan dalam rel yang salah. Jadi saya berterima kasih kepada DPRD, berterima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang kemudian sudah menulis ini dan kemudian menyampaikan kepada kami. Mengenai isi daripada surat saya kepada DPRD, nanti saya persilahkan, tidak baik isinya itu saya sampaikan, tetapi nanti itu disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bapak Ibu semua. Dan itu dianggap telah selesai. Karena menurut saya di zaman seperti ini dengan model SIPD
Yang namanya siluman itu mau ambil dari mana, mau silumkan untuk apa? Siluman itu pengertiannya itu hanya dua. Satu, terjadi markup harga. Yang kedua, terjadi proyek fiktif. Markup harga semuanya telah sesuai dengan ketentuan standarisasi harga yang saya sudah buatkan, saya sudah print, dan saya sudah sampaikan kepada semua anggota DPRD. Itu tebalnya kurang lebih 300 halaman. Sudah saya serahkan dari sejak awal pembahasan anggaran. Kalau itu proyek fiktif, yang namanya anggaran belum dilaksanakan, lalu yang fiktif ada di mana? Jadi saya kira ini hanya terjadi miskomunikasi sebagai akibat daripada mungkin permintaan penjelasan dari DPR belum dijelaskan secara sempurna kepada DPRD ketika Pak Ketua TAPD dan anggota TAPD kita diundang untuk RDP di DPRD Kabupaten Tuban. Untuk itu saya menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan ini, dan saya meluruskan kembali tentang apa yang terjadi, dan semua sudah saya sampaikan secara tertulis supaya itu menjadi bukti bagi kita